Persatuan Guru Republik Indonesia (Guru) sebagai organisasi profesi yang dimiliki oleh guru di Indonesia. PGRI merupakan organisasi yang sangat ideal dan tepat sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para guru, serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya. Agar guru dan tenaga pendidikan dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu didukung, dibantu, didorong, dan diorganisasikan dalam suatu wadah yang dinamis, prospektif, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Organisasinya yang tepat dan telah mampu melakukan hal itu semua adalah PGRI. Sejarah telah membuktikan bahwa keuletan, kekompakan, kejuangan, dan perjuangan PGRI selama ini telah menempatkan PGRI bukan saja menjadi perorganisasi guru dan tenaga kependidikan yang terbesar di Indonesia, akan tetapi juga merupakan sebagian dari organisasi guru dunia yang terbesar di 158 negara yang anggotanya kini lebih dari 25 juta. Akan tetapi hingga kini masih banyak guru di Indonesia yang belum masuk sebagai anggota PGRI, terutama di kalangan guru swasta atau dari guru Departemen Agama. Hal ini terjadi karena perekrutan anggota PGRI bersifat sukarela dan lepas dari birokrasi pemerintah. Memang tidak ada peraturan yang mewajibkan bahwa semua guru baik negeri maupun swasta harus menjadi anggota PGRI. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak tahu peranannya bagi mereka. Banyak pula di antara mereka menjadi anggota PGRI maupun yang belum mencibir PGRI itu sendiri. Sebagian beranggapan masuk menjadi anggota PGRI tidak ada manfaatnya. Malah katanya mereka rugi karena gajinya dipotong tiap bulan untuk iuran organisasi. Ada yang mengatakan PGRI adalah organisasi yang biasanya hanya potong gaji saja, tidak membawa manfaat apa-apa bagi mereka. Padahal sadar atau tidak sadar, sebenarnya selama ini mereka telah menikmati berbagai peningkatan dan perbaikan nasib guru. Bahkan kemajuan dunia pendidikan pada umumnya yang merupakan hasil dari kegigihan perjuangan PGRI yang telah dilakukan selama ini. Peranan PGRI dalam memperjuangkan nasib guru oleh Sekretaris PGRI Kota Batam oleh Ahmad Saikon, Jumat tanggal 5 bulan 12 2014. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI sebagai organisasi profesi terbesar yang dimiliki oleh guru di Indonesia. PGRI merupakan organisasi yang sangat ideal dan tepat sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para guru serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya. Agar guru dan tenaga pendidikan dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu didukung, dibantu, didorong, dan diorganisasikan dalam suatu wadah yang dinamis, prospektif, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Organisasi yang tepat dan telah mampu melakukan hal itu semua adalah PGRI. Sejarah telah membuktikan bahwa keuletan, kekompakan, kejuangan, dan perjuangan PGRI selama ini telah menempatkan PGRI bukan saja menjadi organisasi guru dan tenaga kependidikan yang terbesar di Indonesia, akan tetapi juga merupakan bagian dari organisasi guru dunia yang tersebar di 158 negara yang anggotanya kini lebih dari 25 juta. Akan tetapi hingga kini masih banyak guru di Indonesia yang belum masuk sebagai anggota PGRI, terutama dari kalangan guru swasta atau dari guru Departemen Agama. Hal ini terjadi karena perekrutan anggota PGRI bersifat sukarela dan lepas dari birokrasi pemerintah
memang tidak ada peraturan untuk yang mewajibkan bahwa semua guru baik negeri maupun swasta harus menjadi anggota PGRI. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak tahu banyak tentang PGRI dan perannya bagi mereka. Banyak pula di antara mereka baik yang sudah menjadi anggota PGRI maupun yang belum mencicip PGRI itu sendiri. Sebagian beranggapan masuk menjadi anggota PGRI tidak ada manfaatnya, malah katanya mereka rugi karena gajinya dipotong tiap bulan untuk iuran organisasi. Ada yang mengatakan PGRI adalah organisasi yang bisanya hanya potong gaji saja, tidak membawa manfaat apa-apa bagi mereka. Padahal sadar atau tidak sadar, sebenarnya selama ini mereka telah menikmati berbagai peningkatan dan perbaikan nasib guru, bahkan kemajuan dunia pendidikan pada umumnya yang merupakan hasil dari kegigihan perjuangan PGRI yang telah dilakukan selama ini. Mereka tidak iuran tetapi mereka telah ikut menikmati hasil perjuangan PGRI. Bahkan tidak hanya guru saja yang memetik hasil perjuangan PGRI, tetapi PNS yang lainnya juga ikut menikmati hasil perjuangan PGRI. Sebagai contoh, kenaikan gaji PNS adalah 155.250 pada tahun 1999 lalu, mengusulkan tunjangan beras diganti dengan uang memaksimalkan penggunaan akses di RS swasta, dan masih banyak lainnya. Bila diurutin satu persatu, hal itu tiada lain adalah hasil jerih payah dari perjuangan PGRI sendiri. Sebetulnya banyak sekali perjuangan PGRI baik pengurus pusat maupun pengurus daerah dalam memperjuangkan nasib guru pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Ada beberapa hasil perjuangan PGRI, terutama untuk PGRI pusat, yakni lebih aktif melakukan perjuangan dan desakan baik di kalangan eksekutif maupun legislatif untuk mengungkapkan apa yang menjadi usulannya. Di antaranya mengusulkan kenaikan gaji pada tahun 1999 kepada presiden, dan hasilnya gaji PNS naik 155.250, dan realisasi anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 2000 PGRI mengusulkan tunjangan bagi guru, hasilnya tunjangan fungsional guru naik 150%, mengusulkan honor guru wiyata bakti, hasilnya guru wiyata bakti di sekolah negeri maupun swasta mendapat tunjangan sebesar 75.000 per bulan. PGRI juga memperjuangkan sekolah untuk sekolah swasta, hasilnya bantuan pendidikan untuk sekolah swasta mengalami peningkatan yang signifikan. Di samping itu juga telah mengusulkan agar guru TK mendapatkan perhatian, hasilnya ada direktur PAUD, pengangkatan guru TK, dan peningkatan kesejahteraan guru TK. Begitu pula dengan usulan agar tunjangan beras PNS diganti dengan uang. Hasilnya, sekarang PNS telah menerima tunjangan beras dalam bentuk uang yang dibayarkan bersamaan dengan penerimaan gaji. Pemaksimalan penggunaan akses agar dapat digunakan di rumah sakit swasta untuk kenaikan golongan 4 atau A ke atas cukup di tingkat provinsi, kecuali guru di lingkungan Departemen Agama tetap di pusat. Tunjangan THR dan tambahnya kesejahteraan bagi guru. Hasilnya, pemerintahan kabupaten atau kota telah mencairkan tunjangan THR dan dana kesejahteraan bagi seluruh PNS di jajarannya. Rekrutmen PNS khususnya guru hasilnya dilakukan secara nasional, mengusulkan agar guru GTT di sekolah negeri diangkat menjadi PNS. Hasilnya, guru kontrak secara otomatis diangkat menjadi PNS meskipun secara bertahap. Bahkan di Depak, seluruh data guru yang masuk dalam database secara bertahap akan diangkat menjadi PNS. Masih banyak lagi perjuangan PGRI, akan tetapi harus diakui bahwa perjuangan PGRI belum maksimal. Hal ini disebabkan karena dua faktor, yaitu kuatnya PGRI sebagai kekuatan penekanan dan kurangnya political will dari pemerintah dan birokrasi pendidikan. Begitu pula dalam memperjuangkan nasib para anggotanya untuk mengemban amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 mencerdaskan bangsa. PGRI selalu mengundang dan bekerja sama dengan organisasi lain selama dalam membingkai tegaknya NKRI, mendukung upaya pencerdasan bangsa dalam memandang asal-usul golongan, karena independensi menjadi suatu perjuangan. PGRI selalu berjuang untuk mengayomi para anggotanya tanpa membuat cedera dan kepentingan bangsa.
menyadari sepenuhnya membangun jejaring networking dalam kerangka peningkatan martabat bangsa Indonesia, khususnya wilayah kota Jawa Timur selalu dikedepankan. Dirgahayu PGRI ke-76. Terima kasih.